Hai guys, welcome my YouTube channel. Aku Melda Wartojana dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Di semester 3 ini aku belajar mata kuliah pemrograman framework. Jadi di channel ini akan ngebahas seputar pemrograman framework yang sedang aku pelajari. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas lanjutan dari video sebelumnya yang tentang data pelanggan CRUD yang part 2. Yuk kita bahas. Nah, jadi aku bakal ngebahas tentang lanjutan dari data pelanggan sebelumnya. Kalau kemarin kan data pelanggan part 1. Nah, sekarang itu part 2-nya. Kalau kemarin kita itu cuman sampai di mana penyimpanan datanya tuh cuman berbentuk seperti yang hijau-hijau ini. Nah, untuk pembahasan sekarang tuh kita tuh masuk ke database-nya. Jadi kita tampilan tampilan maksudnya ketika kita udah ngimputin formnya, kita tuh nggak maksudnya data kita tuh langsung menuju ke database. Pertama-tama tuh kita buat dulu validasinya. Validasi untuk formnya. Validasi itu supaya kalau misalnya formnya itu tidak diisi sesuai dengan apa yang sudah divalidasi, dia akan menunjukkan pesan error. Kayak gini. Ini ini kita ini kita taruh di controller. Sebentar, kita buka. Nah, kemarin kan kita sampai ke pegawai controller, pegawai pelanggan. Nih, di store. Nih, kalau kemarin kan ini validasinya. Berarti validasinya itu berbentuk seperti ini. Nah, ini harus diisi. Ini semuanya harus diisi dengan ketentuan kalau birth ya date. Kalau gender dia ada male dan female. Email tuh harus berisikan email, sedangkan kalau form itu tuh harus nomor telepon. Nah, ketika kita udah ngisi ini formnya tadi, dia akan balik lagi ke pelanggan listnya. Nanti aku bakal ke pelanggan list dengan menunjukkan sukses yang pesannya itu penambahan data berhasil. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kayak mana data pelanggannya. Kita ini untuk controllernya yang sebelumnya kan kita cuma sampai create. Ini belum sampai ke database-nya. Nah, ini tuh validasinya. Selanjutnya itu tuh nah, nanti itu dia akan berbentuk seperti ini. Kalau misalnya kita tidak mengisi formnya itu sesuai dengan apa yang sudah diaturkan. Nah, create datanya itu tuh sama tadi kan validasi yang create datanya itu yang di success yang aku bilang tadi, suksesnya tadi. Dia bakal nampilin ini. Terus eh kan kita udah ini nih, udah nampilin suksesnya. Nanti tuh dia ada database-nya. Database-nya itu tuh em, di Laragonnya. Kalau udah sampai situ, cara pembuatan pelanggan listnya. Nah, pelanggan listnya itu tuh kita itu ada di view. Di view-nya itu kita menambahkan oh template yang kemarin tuh kita ngambil di bagian border-bordernya ini, border-bordernya. Terus dari bagian itu tuh kita ubah menjadi first name, last name yang udah kita validasi tadi. Nah, kita letaknya itu di bagian ini view index, pelanggan index, view pelanggan index. Nah, di bagian view. Nih, admin pelanggan index. Mana terletaknya itu di jam count. Nah, ini kalau kita copy dari yang kemarin tuh kita dia nggak nampilin ini tuh kita cuma ngubah first name, last name, birth, gender, email dan sebagainya. Itu tuh sesuai dengan form yang udah kita isi tadi. Suksesnya itu tuh kita taruh di bagian atas supaya itu tuh keluar ketika di bagian atas tabel. Ini tuh judul-judul tabelnya. Nah, if if if
if sessionnya ini tuh dia bakal nampilin di atas tabelnya. Terus setelah itu, setelah itu, nah kita buat routernya. Bagian routernya jangan sampai lupa karena itu tuh yang bakal ngarahin aksi kita ke halaman-halaman selanjutnya. Terus, hmm, ini tadi di kan di sini update data nih. Update itu sama aja kayak ngedit. Jadi data itu udah kita masukkan. Nah, setelah data kita masukkan, kita mau ngedit data tersebut. Ini ini tuh codingan yang kalau misalnya kalau kita mau buat tombol edit. Nah, ini baru di indeks. Kita kopikan aja nanti ini codingannya, terus kita taruh di bawah codingan tadi. Nih, nih, di bawah codingan tadi. Nah, eh ini kan edit. Dia ada edit sama hapus. Nah, kalau edit itu dia bakal nanti ke pelanggan edit. View-nya itu tuh kita bakal nanti dia bakal ke view untuk pelanggan edit. eh view create, ya itu view edit sama create itu tuh sama aja. Tapi ada beberapa beberapa yang cuma berbeda karena di edit tuh kita cuma nambahin bukan ngerubah data yang sudah kita tambah. Tuh, kalau hapus dia nggak ada apa namanya? Nggak ada tampilannya, dia bakal balik lagi ke indeks karena dan nampilin pesan gitu. Nampilin pesan kalau eh nampilin pesan kalau data itu udah kita hapus. Nah, ini router-routernya itu tuh sesuai sama controllernya. Nanti deh aku tunjukin. Kita selesain dulu di view-nya. Loh, salah. Di view ini udah. Nih, ini ini controller yang bakal kita buat. Kalau tadi kan kita cuma sampai store, sampai validasi kan. Nah, ini udah sampai edit. Setelah di controller, kita buat view untuk editnya. Caranya itu tuh kita copy aja yang create semalam. Terus kita buat eh kita copy terus kita letakkan di edit. Nah, ini tuh cuma perubahan-perubahannya aja. Nih edit. Nah, dari create ke edit tuh kan ada beberapa part nanti bentar deh. Beberapa yang perlu kita ubah. Nah, kalau ini kita ke view edit, tunggu sebentar. View edit. Yang kita ubah itu bagian background, bukan background. Nah, nah, nih yang kita ubah itu di bagian breadcrumbnya. Kayak kalau di create kita tuh cuma sampai pelanggan, sampai sini. Nah, di create itu tuh kan bukan edit tapi dia tambah data. Ini breadcrumbnya. Terus kalau di edit kita ubah aja edit data, edit pelanggan, from perubahan pelanggan. Nah, routernya itu dia bakal kembali pelanggan list, ke pelanggan list. Nih, untuk view-nya dari perbedaan edit sama create itu. Terus kita nambahin value-value. Kalau sebelumnya di create kita nggak nambahin value. Sedangkan kalau di edit kita nambahin value-value dari eh dari tabel, pokoknya nambahin value kayak kemarin kalau yang di create value ini nggak ada. Sedangkan di edit tuh ada value-value-nya. Nah, terus pembahasan selanjutnya. Footer. Oh, hidden.
kita juga nambahin eh typepad hidden di bagian paling bawah sesudah tombol simpan. Nih, hidden pelanggan di paling bawah. Setelah itu, setelah itu ini buttonnya simpan, diubah simpan. Dari button simpan tuh kita buat perubahan. Ini yang value-value yang aku bilang tadi. eh di controllernya tuh kita tambahin validasinya lagi kayak sebelumnya. Nah, ini delete. Nah, delete tadi kan udah aku tunjukin tuh tombol delete-nya. Jadi dia tuh letaknya di bawah tombol edit supaya tampilannya seperti ini. Nah, ini destroy. Ini perubahan. Ini controllernya dan ini hasilnya. Aku bakal nunjukin codingannya. Kita mulai dari controllernya aja dulu. Jadi kita belum bahas controllernya, pelanggan controller. Nah, indeks ini tuh kan tampilan dari indeks kita. Nah, create itu dia bakal menuju ke view create kita yang kita buat kemarin. Sedangkan store ini tadi udah aku jelasin soal validasinya. Nah, edit tuh dia sama kayak indeks, tapi dia mengarahkan view-nya tuh ke view edit. Nah, untuk mengupdateannya itu tentu diupdate dan kita validasi lagi yang kita masukkan tuh supaya kalau kita masukin itu masih terarah dan dia bakal nampilin suksesnya itu perubahan data berhasil. Sedangkan kalau destroy itu dia nggak view-nya dia nggak bakal kemana-mana karena dia cuma ke pelanggan list dia setelah kita klik tombol hapus dia itu bakal nampilin pesan di atas tabelnya itu kalau perubahan sudah berhasil. Kalau sampai sini, terus kita lihat routernya. Nah, untuk routernya yang ini. Nah, kalau create dia pakai pelanggan create dengan name create. Ini cuma nambahin ininya aja sih kayak pelanggan, create store. Pokoknya routernya itu hampir sama dengan yang pelanggan apa cuman bedain tuh post get-nya aja terus name-nya pokoknya ada create edit list. Ini tuh sesuai dengan function-function yang ada di controller. Nah, aku bakal nunjukin yang tampilan tampilan webnya. Project bukan yang ini dashboard. Dashboard. Kenapa kita langsung ke dashboard? Karena belum hubungin ke dashboard. Yes. Astagfirullah. Tulisannya salah. Yes. Ah, nih. Ini tampilannya. Tampilan dari dashboard. Dashboard kemarin kan ini masih foto-foto orang. Jadi aku ubah sedikit dengan judul project aku belum sampai warna karena ribet. Jadi ini, nah ini pelanggan. Nah, kalau kemarin kan kita tambah data tuh nanti ini tambah data nih kan. Kalau misalnya kita ke tambah data, simpannya ini tuh bakal menuju ke yang hijau-hijau kemarin, nggak sampai ke tampilannya. Nah, setelah kita tambah data, nah aku tambah data nih. Ah, Rahma, ini asal aja lah ya. Asal gendernya female. Nah, di email tadi kan harus betul-betul betul-betul dengan email. Ini kita, nah, ketika kita simpan, nah, dia bakal nampilin kayak tadi. Dia bakal nampilin penambahan data berhasil. Nah, data yang kita baru masukkan itu tuh langsung ter, ter- tertambahkan di indeks ini, tabel ini. Nah, di database-nya juga bakal bertambah. Nah, ini tuh tombol-tombol yang di bagian edit sama hapus. Kalau kita misalnya nih, aku pengeditan itu tuh kita mau edit ya Rahmat tadi. Kita klik. Nah, dia bakal nampilin
data yang sebelumnya dan kita tinggal lihat mana yang mau kita ubah. Misalnya aku mau ubah tanggalnya 08 03 2005. Nah, eh, emailnya ini tuh harus email. Aku lupa sih ini tuh boleh sama atau enggak. Kita coba aja. Dia boleh sama enggak sama yang sebelumnya atau enggak. Nah, ternyata boleh. Nah, jadi untuk edit kita tuh mengubah data yang sebelumnya. Sedangkan kalau tambah ya tinggal ditambah aja. Nah, kalau untuk hapus itu kita misalnya mau hapus data siapa, hapus data dia. Nah, dia bakal nampilin pesan penghapusan data berhasil. Jadi untuk edit sama untuk hapus itu kita nggak ke form lain, maksudnya kita nggak ke view lain, cuman dia bakal nge-redirect ke halaman pelanggan list ini dengan tampilan penghapusan data berhasil. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu aku ada di tugas dari pertemuan ini membuat aduh apa nih membuat tabel tabel membuat kan sebelumnya yang kita buat itu tuh mitra nah pelanggan nah itu tugas selanjutnya itu kita membuat mitra. Kalau kalian sadar tadi di bagian aku nunjukin hasil akhirnya tuh ada sebelumnya kan di sidebar side menu itu tuh cuman ada dashboard sama pelanggan sebelumnya. Tapi tadi kalian kalau bisa lihat itu tuh udah ada mitranya. Nah, tampilan mitra sama pelanggan itu tuh gak jauh beda, cuman ada beberapa yang berbeda. Adalah beberapa. Tapi secara view itu tuh hampir sama dengan tombol edit, tombol hapus. Tapi nanti aku bakal nunjukin ke kalian ada perbedaan yang cukup signifikan dari formnya sama dari tabelnya. Nah, pertama-tama tuh kita buat dulu, kalau aku sih controllernya dulu ya. Nah, controllernya itu tuh nggak jauh beda dari pelanggan sebelumnya. Jadi kalau kalian mau buat tabel, bukan membuat mitra, itu tuh nggak usah jauh beda, cuman dibedain kata-katanya kayak kalau di kontrol kan data pelanggan, admin mitra, admin pelanggan indeks. Nah, sedangkan kalau di kalau di mitra ini tuh kita kayak datanya kan data pelanggan, terus kita buat data mitra. Ini mitra, 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 mitra. Nah, di mitra itu tuh kita nggak pakai first name, last name. Kita tuh pakainya tuh eh, nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, tapi aku singkat aja jadi mitra, terus tanggal joinnya. Nah, kenapa di sini ada confirmation? Nanti tuh di view-nya tuh, di formnya tuh ada checkbox yang harus diklik sama pengisi data atau sama user atau sama mitranya bahwa data itu tuh data itu tuh emang bisa dipertanggungjawabkan. Itu nanti tunjukin ini validasinya. Ini validasinya dari sama kayak sebelumnya perlu validasi. Siap itu edit sama update. Sama aja sih sama pelanggan, cuman bedanya kayak nama-namanya aja ini terus destroy. Nah, di model kita jangan lupa dibuat modelnya juga. Modelnya cukup kayak gini. Sama aja kayak yang pelanggan, cuman bedanya itu tadi mitra ID, mitra 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 nama mitra, address segala macam. Setelah itu kita buat database-nya di migration kayak semalam. Migration kedua nih kayak ini kita buat dengan eh, ketentuan kayak mitra ID itu pasti increment
namanya itu string, kalau address to text, kalau email to email dengan batasnya 50. Nah, kemitraan itu tuh punya tiga, bukan tiga jenis kayak mana ya? Ya, tiga jenis yang bisa dipilih. Ya, itu tuh platinum, gold, sama silver. Gini aja, cuman beda ininya aja. Dari control ke view, controller, model, sama migration. Setelah itu kita ke view-nya. Nah, di view itu tuh kita buat folder baru yang setara dengan pelanggan. Kita buat foldernya itu mitra dengan dengan eh, dengan view yang sama sama yang sama dengan nah yang sama dengan pelanggan. Kita lihat di sininya sama aja. Di bedanya itu di nih di side menu. Di side menu tuh di side menunya tuh kita tambahkan lagi untuk mitranya. Nah, di sama kayak kemarin bagian di aktifin itu kan untuk menentukan kalau sidebar menu itu yang kita kita sedang klik jadi aktif gitu kan. Kita cuma bedakan di bagian sini aktif supaya menandakan kalau kita tuh lagi di sidebar side menu di bagian mitra. Kita tambah, kita copy aja ini terus kita copy pastekan ke bawahnya dengan ketentuan routernya itu ke routernya itu tuh ke mitra list bukan ke pelanggan list. Terus dengan teksnya itu mitra. Ini sama aja. Setelah itu yang beda itu di bagian eh di bagian border. Oh, di bagian tabel. Nah, di tabel sebelumnya itu kan ada last name, first name, last name, tanggal lahir, bla bla bla. Nah, kalau di kemitraan tuh kita samakan dengan controller model sama migrationnya. Nah, kalau sini di sininya tuh ada perbedaan. Ada perbedaan yang aku bilang tadi. Nah, kenapa ada ini spend? Ini tuh budget. Budget ini tuh kalau misalnya kita pencet di formnya itu kemitraannya platinum, gold atau silver, dia itu hmm, dia itu bakal nampilin di bagian mitra listnya itu platinum, maksudnya kemitraan jenis kemitraannya itu dengan warna yang berbeda-beda. Kayak ini, kayak kemitraan ini info, kalau logo itu warning, terus kok satu lagi nggak ada ya? Pokoknya yang satu lagi itu eh, silver tuh apa lupa, aku lupa masukin lagi di sini. Gitu. Nah, kalau untuk tombol edit sama hapusnya sama aja di sini. Terus di edit kita lihat ada perbedaan nggak? Iya. Kalau di edit, nah kalau di view ini tuh sama aja sih background, sama aja set menunya tuh ditambahin mitra, terus backgroundnya tuh juga diubah dengan kata-kata kayak mitra edit, mitra tambah data, nih backgroundnya. Jadi kan background sebelumnya tuh ada tiga. Nah, kalau di mitra itu tuh ada empat. Karena setelah dashboard di depankan ada mitra, terus di mitra tuh baru kita mengedit. Di ini edit sih, katanya perform ini. Terus sesuaikan urutannya sama dengan model dan migrationnya supaya apa yang kita masukkan itu tuh sesuai dengan list list yang udah kita buat. Terus itu aja kita lihat create. Nah, di create-nya sama aja backgroundnya tambah satu lagi, terus di side menunya itu ditambah lagi yang mitra tadi. Hmm, oh ya, di create. Nah, checkboxnya itu tuh hanya ada di create, tidak di edit. Nah, ini checkboxnya nih, checkbox validation. Nah, di checkboxnya itu tuh
eh kalau misalnya checkboxnya nggak kita checklist, dia bakal ngasih peringatan kalau itu tuh harus di checklist di bagian controller validation tadi. Nah, checkbox itu tuh terserah, sebenarnya terserah sih ini tuh kata-katanya apa, tapi karena aku karena aku pengen kata-katanya ini jadi ini. Nah, ini tuh cuman ada di bagian create, edit nggak perlu karena kalau diedit kan itu udah hubungannya sama yang admin. Sedangkan kalau create data itu kan yang memasukkan data tuh kan mitranya atau user lain. Kalau di edit itu cuma bisa diakses sama admin. Nah, setelah itu kalau untuk kontrolnya sama aja, cuman kalau ini kan pelanggan, kalau ini tinggal rubah mitra, 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 mitra. Nah, mari kita lihat ke nih ke tampilan ke webnya. Ini pelanggan. Nah, ini dia mitra. Nah, ini backgroundnya dashboard pelanggan mitra. Terus kalau tambah data, dia tambah lagi backgroundnya tambah data. Nah, ini checkbox yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kita nggak ngisi, nggak kita checklist, dia bakal nampilin karena udah divalidasi, checkboxnya udah divalidasi. Kalau kalau nggak diisi, dia bakal nunjukin peringatan. Mari kita coba isi PT apa ya? PT eh, es batu, es cair. Cair alamatnya kita buat Pelalawan. Terus ini emailnya cair company, cair company, cair company com ke bawah. Ini kita buat asal-asalan. Nah, ini kemitraannya dari Platinum. Terus ini terserah. Nah, kalau misalnya kita nggak isi, dia bakal ngasih. Nah, please check this box if you want to protect. Kalau misalnya kita nggak ngecek list, dia nggak bakal datanya nggak bakal masuk. Nah, kita apa? Dah, ini yang aku bilang tadi, bagian tombol-tombol kemitraannya tuh bakal berubah sesuai dengan mitra yang bakal dengan mitra, dengan jenis kemitraan yang bakal kita pilih. Dia bakal menunjukkan warna-warna berbeda. Nah, to edit, nah di edit tidak ada text box-nya karena itu yang mengedit data tuh admin. Kalau tuh terus kita cek kembali, kalau hapus dia bakal hapus. Nah, penghapusan data berhasil. Jadi gitu deh. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku bahas pada video kali ini. Kurang dan lebih aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.